Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya, Planemic Growth. Sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita. Namanya Better, alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top nasional yang terjadi di pekan keempat bulan Desember 2022. Berita pertama adalah berita tentang gempa terkini di Kuningan. Teman-teman, BMKG mengungkap pemicu gempa darat terkini yang mengguncang wilayah Jawa Barat pada Kamis pagi 22 Desember 2022. Pusat gempa disebutkan berada di jalur patahan atau sesar Baribis, tepatnya segmen Ciremai. Gempa terkini yang terjadi pukul 4.18 WIB terukur berkekuatan magnitudo 3,8. Meski begitu, guncangannya bisa dirasakan tak hanya di Kuningan yang menjadi epicentrum gempa itu, tapi juga di Cirebon dan Majalengka. Kendati demikian, BMKG menyatakan belum menerima laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut. Berita kedua adalah berita tentang ancaman resesi global 2023 terhadap industri padat karya. Teman-teman, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Haryadi Sukamdhani, mengingatkan bahwa pengaruh resesi global 2023 sangat nyata. Salah satunya pada penurunan agregat permintaan ekspor produk hasil industri padat karya. Sejak awal semester 2, 2002, APindo mencatat industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil atau TPT dan alas kaki dihadapkan pada penurunan permintaan pasar global, khususnya dari negara-negara maju. Kondisi tersebut memaksa perusahaan-perusahaan di sektor itu untuk mengurangi produksi secara signifikan dan berujung pada pengurangan jam kerja hingga PHK. Di sisi lain, dia melanjutkan, penciptaan lapangan kerja terus berkurang akibat investasi padat modal dan pemanfaatan teknologi yang kemungkinan akan berlanjut di tahun depan. Jadi APindo memperkirakan bahwa segmen padat modal ini akan terus membesar dan padat karyanya akan semakin berkurang. Berita ketiga adalah berita tentang Jokowi yang kesal, istana dituduh intervensi kepentingan pemilu 2024. Teman-teman, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan kekesalannya karena dituduh mengintervensi sejumlah persiapan pemilu 2024. Mulai dari urusan partai yang tidak lolos, koalisi partai yang gagal, hingga tokoh yang batal jadi calon presiden. Kepala negara lantas bertanya, apakah bisa partai atau peserta pilpres digagalkan dengan mudah? Jelas tidak jawabnya, karena yang duduk di balik itu adalah orang-orang pintar. Duduk di istana diakui Jokowi sangat merepotkan karena selalu dianggap melakukan tindakan yang salah. Sejumlah pihak kata dia memang paling mudah untuk menuduh istana. Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum atau Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief, menanggapi isu yang meruak belakangan ini ibarat ada asap, ada api. Dia menjelaskan aturan yang sudah cukup mapan di Indonesia adalah presiden menjabat selama 2 periode. Namun pada pertemuan di GBK antara Jokowi dan relawan, ada teriakan Jokowi 3 periode menggema di stadion. Berita keempat adalah berita tentang banyaknya sarjana menganggur karena tidak sesuai kebutuhan pasar. Teman-teman, Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziah mengatakan sektor tenaga kerja Indonesia masih menghadapi tantangan. Pasalnya pekerja di Indonesia justru diisi pekerja dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah. Sementara pengangguran justru tercatat mengenyam pendidikan lebih tinggi seperti SMA atau SMK, diploma bahkan sarjana. Pengangguran datang dari pendidikan tinggi yang tidak sesuai kebutuhan pasar kerja. Menghadapi tantangan ini, Ida mengatakan kementeriannya telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada November 2020 lalu. Salah satunya ihwal pelatihan dan pendidikan vokasi. Lebih lanjut, Ida mengatakan bahwa Kemenaker mengenalkan pembelajaran sepanjang hayat. Sebab di era industri 4.0 ini perlu dilakukan upskilling maupun reskilling yang
inklusif. Hal ini dilakukan untuk menciptakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Berita terakhir adalah berita tentang penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Teman-teman, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC mendata jumlah aduan penipuan yang masuk ke instansi tersebut hingga November 2022 mencapai 6.958 kasus. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardana menuturkan penipuan masih marak terjadi. Hatta mengatakan para penipu ini tidak serta-merta melakukan penagihan. Mereka akan datang dengan berbagai modus, mulai modus diplomatik, romansa, money laundering, lelang, dan paling banyak penipuan itu berkedok online shop, katanya. Hatta kemudian membeberkan ciri-ciri penipuan, diantaranya meminta pungutan tidak wajar, menggunakan nomor ponsel pribadi, mengintimidasi korban seperti menagih uang dalam waktu singkat, serta meminta pembayaran ke rekening pribadi. Penipuan juga acap terjadi di akhir pekan dan hari libur nasional. Masyarakat yang sekiranya mengalami hal di atas bisa segera konfirmasikan kebenaran informasi tersebut ke Bea Cukai melalui kontak center Bravo Bea Cukai via telepon 1500225, live chat Noni Bravo Bea Cukai atau media sosial @Bravo Bea Cukai. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 5 berita top nasional di edisi Better alias berita terkini. Oh iya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar seputaran isu ini, boleh langsung tulis di kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk tetap disclaimer on, pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya, sudah bisa dipesan loh. Bagi yang berminat beli buku atau ingin belajar menjadi seorang penulis buku, bisa tulis pesan di kolom komentar atau DM saya di Instagram @donamarianda. Jangan lupa follow akun saya juga di Tip Tip TV dan blog zonadona.com. Sampai jumpa lagi.